200 juta untuk semalam. Ucap seorang wanita parubaya dengan suara yang lantang. Ia baru saja menyebutkan harga yang harus dibayar oleh seorang pria hidung belang yang akan membeli putrinya. Bu Nana baru saja akan menjual putri bungsunya kepada seorang pria bernama Tuan Al, seorang pria kaya raya yang sudah cukup tua. Berwajah menyeramkan, bertubuh gendut dan kepala dipenuhi uban. Bahkan usianya jauh di atas usia Bu Nana. Sebenarnya Bu Nana memiliki dua anak gadis, yaitu Aileen dan Riana. Namun, ia memilih menjual Aileen meskipun Riana memiliki wajah yang jauh lebih cantik. Alasan utamanya karena Aileen adalah anak tiri. Selain itu, Aileen tidak memiliki masa depan cerah. Ia hanya bekerja di sebuah catering milik tetangga mereka dengan gaji tak seberapa. Sedangkan Riana saat ini sedang merintis karier di sebuah perusahaan besar dengan posisi sebagai sekretaris dan baru 1 bulan bekerja. Dengan semua pertimbangan itu, tentu saja Bu Nana tidak akan rela mengorbankan Riana yang merupakan anak kandungnya sendiri. Apalagi kepada seorang pria tua bangka seperti Tuan Al. Tidak masalah. Tapi aku akan berikan uangnya setelah membuktikan sendiri bahwa gadis itu memang masih tersegel. Balas lelaki itu enteng. Tidak bisa begitu, Tuan. Bagaimana kalau Anda membohongi saya dan langsung pergi setelah dilayani? Bagaimanapun juga Bu Nana harus waspada meskipun pria di hadapannya itu terlihat sangat berkuasa dan memiliki banyak uang. Perlu kamu tahu 200 juta itu hanya recehan bagiku dan hanya seharga 1 sepatuku. Pria itu berbicara dengan sikap sombong dan arogan. Kalau malam ini layanannya memuaskan, jangankan 200 juta, 1 miliar pun akan kuberikan. Tapi kalau ternyata kamu berbohong dan gadis itu sudah tidak suci lagi, jangan harap aku akan berikan 1 sen pun. Manik hitam Bu Nana membulat sempurna mendengar angka yang disebut Tuan Al, 1 miliar. Dalam mimpi pun wanita itu tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu. Memaafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Kalau begitu baiklah, saya setuju. Sejenak perhatian lelaki tua itu tertuju pada seorang gadis muda kira-kira berusia 20 tahunan yang tengah terisak-isak di sudut ruangan. Terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali mencoba memberontak untuk melarikan diri, namun tenaganya kalah dari 2 pengawal yang sedang memegangi lengannya. Bawa gadis itu ke mobil. Perintahnya kepada 2 orang pengawal. Baik, Tuan. Tuan Al sudah berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sementara 2 pengawalnya hendak menyeret sang gadis keluar. Namun, ia kembali memberontak dan menangis sejadi-jadinya. Memohon belas kasih kepada ibu tirinya yang hanya menatap tanpa rasa berdosa. Bu, tolong jangan seperti ini. Kita bisa mencari uang dengan cara lain tanpa harus jual diri. Sudah diam, Aileen. Hanya ini satu-satunya cara untuk membayar semua hutang-hutang kita. Sekarang kamu harus ikut dengan tuan itu dan layani dia dengan baik malam ini. Ibu benar, Aileen. Lagi pula hanya malam ini saja kamu melayani tuan tadi, tidak seterusnya. Tambah Riana, yang sedang berdiri di samping ibunya. Aileen menggeleng dengan cepat sambil memberontak dari cengkeraman 2 pengawal Tuan Al. Aku akan bekerja lebih keras untuk melunasi hutang yang ditinggalkan ayah. Bu, tapi tolong jangan jual aku. Kerja. Memang berapa gaji kamu? Sadar, Aileen, kamu bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa melunasi hutang-hutang ayahmu yang banyak itu. Bola mata Aileen melelehkan cairan bening. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ibu dan kakak tirinya akan tega melakukan semua ini. Sudahlah, Aileen. Ayo cepat ikut dengan tuan itu atau dia akan marah. 2 orang pengawal itu segera menarik lengan Aileen keluar rumah. Di depan sudah terparkir 2 mobil. Tuan Al naik ke salah satu mobil, sedangkan Aileen digiring ke mobil satunya. Aileen bahkan tak tahu kemana orang-orang ini akan membawanya. Tak berselang lama mereka telah tiba di sebuah gedung apartemen mewah. Mobil berhenti di basement yang merupakan tempat khusus parkir. Aileen pun ditarik paksa keluar dari mobil menuju sebuah lift khusus yang akan membawa mereka menuju lantai teratas gedung mewah itu. Aileen terus memberontak, menjerit dan berteriak meminta tolong. Namun, tak ada seorang pun yang mendengarnya. Ayo masuk dan lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Tuan Alfian akan segera datang. Ucap seorang pengawal. Aileen masih berusaha memohon belas kasih dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Tolong lepaskan saya, Tuan.
Saya bukan wanita penghibur. Ibu tiri saya yang sudah menjual saya seenaknya. Itu bukan urusan kami. Ingat, malam ini kamu sudah menjadi milik Tuan Alfian karena dia sudah membelimu. Jadi jangan berani melawan. Tuan Alfian bisa saja melenyapkanmu dengan mudah kalau membuatnya marah. Aileen didorong dengan kasar memasuki kamar luas nan mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas itu. Tubuhnya nyaris jatuh membentur lantai. Beruntung ia masih memiliki keseimbangan yang baik dan langsung berpegang pada meja di sudut ruangan. Selamat datang, Tuan. Ucap salah satu pengawal kepada seseorang yang baru datang. Ini gadis yang akan melayani Anda malam ini. Pria itu hanya menatap seorang gadis yang sedang berdiri membelakanginya. Anda butuh sesuatu yang lain, Tuan? Tanya sang pengawal. Tidak. Kalian boleh pergi. Tapi ingat, jaga rahasia. Baik, Tuan. Pintu akhirnya tertutup dan menyisakan mereka berdua. Tuan Alfian kembali melirik gadis di hadapannya dari ujung kaki ke ujung kepala. Tubuhnya mungil, rambutnya panjang, hitam, dan berkilau. Hei, kamu! Aileen tersentak. Kedua alisnya saling bertaut. Entah mengapa ia merasa suara Tuan Al agak berubah. Yang menjemputnya tadi terdengar serak dan berat. Yang sekarang terdengar sedikit bening dan lembut. Penasaran? Namun Aileen sama sekali tak berani menoleh. Iya, Tuan. Mandilah dulu dan bersihkan tubuhmu sebersih mungkin. Aku tidak mau kamu dalam keadaan kotor. Laki-laki itu membuka jas dan melemparkan tepat di sebelah Aileen. Bye-bye, Tuan. Oh ya, potong kukumu juga. Aku tidak mau kamu mencakarku. Banyak sekali keinginan pria tua itu. Tetapi Aileen tak dapat melawan atau membantah. Karena hidup dan matinya ada di tangan Tuan Alfian. Tanpa berani menoleh, Aileen berjalan menuju kamar mandi. Di sana sudah tersedia peralatan mandi yang lengkap. Sepertinya Tuan Alfian memang sudah mempersiapkan sebelumnya. Aileen pun menghabiskan waktu cukup lama untuk membersihkan tubuhnya. Kuku tangannya ia potong hingga tak cukup lagi untuk mencakar. Sepanjang membersihkan tubuhnya tak henti-hentinya Aileen menangis. Meratapi kehidupannya yang malang. Sejak kecil ia hidup dalam tekanan. Tak hanya dijadikan pelayan oleh ibu tirinya di rumah, ia juga kadang dipukuli jika melakukan kesalahan sedikit saja. Lebih parahnya lagi, Aileen harus menyetor semua gajinya setiap bulan kepada sang ibu. Kadang ia hanya disisakan beberapa untuk keperluan sendiri. Tiba-tiba, kenapa kamu lama sekali di dalam? Lamunan Aileen membuya. Ia terlonjak saat mendengar suara panggilan diiringi ketukan pintu yang cukup keras. Buru-buru wanita itu menyeka air mata dan mengakhiri ritual mandinya. Lantas keluar dari kamar mandi setelah membalut tubuhnya dengan jubah mandi. Maaf, Tuan. Anda bilang tubuh saya harus benar-benar bersih. Tapi aku tidak memintamu mandi selama berjam-jam, kan? Setiap detik waktuku sangat berharga dan sekarang kuhabiskan hanya untuk menunggu wanita sepertimu mandi. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya Aileen memberanikan diri mengangkat kepala untuk menatap pria tua itu. Namun, seketika sepasang bola matanya membeliak, bagaimana tidak? Pria di hadapannya sekarang bukanlah pria tua bangkai yang tadi datang menjemputnya. Melainkan sosok pria muda, tampan dan nyaris sempurna. Hidungnya mancung, alis tebal dan sorot mata tajam. Tubuhnya yang jangkung dan atletis menyatu sempurna dalam balutan kulit putih bersih. Bukannya Tuan yang membeliku tadi sudah sangat tua, gendut dan menyeramkan? Bab 2. Ternyata masih muda. Belum ada kata yang mampu terucap dari bibir Aileen. Keberadaan pria muda itu membuatnya menarik sebuah kesimpulan, bahwa Tuan Al yang menjemputnya tadi hanyalah perantara jual beli, dan yang sebenarnya menginginkan gadis perawan adalah Tuan Alfian. Aileen benar-benar tak habis pikir mengapa seorang pria muda dan tampan sepertinya mau membeli kesuciannya. Bukankah dengan sosoknya yang sempurna ia bisa mendapatkan 1000 gadis cantik dan masih perawan? Mata Aileen terus memandangi tubuh yang hanya terbalut handuk putih itu. Rambut dan tubuhnya yang basah semakin menambah kesan seksi dalam dirinya. Kenapa kamu malah diam? Pekik pria itu membuat Aileen kembali terlonjak. Maaf, Tuan. Kamu sudah 5 kali meminta maaf dan aku sudah bosan mendengarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya ampun.
Dasar gadis bodoh. Kesabaran Alfian semakin terkikis. Ingin sekali Aileen berteriak meminta tolong. Tetapi, percuma sebab kamar yang mereka tempati kedap suara. Menjerit pun tidak akan ada yang mendengar. Tanpa kata pria gagah itu menarik lengannya dengan kasar dan menghempas ke tempat tidur. Sebelum kita mulai aku ingin memperingatkan satu hal. Aileen terdiam. Matanya menatap ke kanan dan kiri, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, ruangan itu tertutup rapat dan tak ada jalan sedikit pun. Setelah malam ini, lupakan semua yang terjadi di antara kita. Jangan sampai ada yang tahu bahwa aku yang sudah membelimu. Kalau sampai kamu berani buka mulut dan orang-orang mengetahuinya, lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya ada di sini karena ibu tiri saya. Tolong biarkan saya pergi. Aileen memberanikan diri menatap lelaki itu dengan kedua tangan mengatuk di depan dada. Melepas? Enak saja. Aku sudah membelimu. Jadi lakukan tugasmu. Sekarang buka jubah mandimu. Tolong saya, Tuan. Tolong jangan. Sekuat tenaga Aileen memeluk jubah mandinya. Aku bilang buka. Kesal karena tak patuh, lelaki itu menarik jubah mandi Aileen dengan kasar, hingga menampakkan seluruh lekukan tubuhnya. Sejenak Alfian terdiam saat melihat bekas lebam membiru di sekitar tubuh wanita itu. Bahkan lebam di sudut bibirnya tampak masih segar. Kenapa di tubuhmu banyak lebam? Apa kamu habis dipukuli seseorang? Iya, Tuan. Siapa yang melakukannya? Apa orang yang tadi menjualmu? Tak ada jawaban. Wanita itu berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Meski penasaran, namun Alfian tak banyak bertanya lagi. Urusannya sekarang hanya menikmati tubuh Aileen dan membayar 1 miliar sesuai kesepakatan. Jika gadis perawan itu mampu memuaskannya. Kedua tangannya yang kokoh mendorong bahu polos wanita itu hingga terbaring. Aileen hanya dapat menjerit dalam hati. Ingin menghindar. Namun tenaga Alfian terlalu kuat. Laki-laki itu bahkan menguasai tubuhnya hanya dalam hitungan menit. Hingga ia tak dapat bergerak sama sekali. Kenapa ibu tega melakukan semua ini padaku? Aileen masih berusaha memberontak. Namun, perlawanan wanita itu malah semakin membuat Alfian bergelora. Padahal dari segi fisik, Aileen kalah jauh dari wanita yang selama ini berada di sekitarnya. Ia juga tak secantik wanita-wanita yang selalu mendekatinya. Namun, entah mengapa kepolosan wanita itu mampu menarik perhatian Alfian. Aileen hanya dapat menggeliat kala bibir basah pria itu mulai menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Ia yang belum pernah disentuh pria manapun tentu saja merasakan sensasi aneh pada setiap sentuhan yang diberikan Alfian kepadanya. Sepenuh hatinya menolak tetapi tubuhnya justru bersinergi. Bahkan bibirnya baru saja mengeluarkan suara desahan tanpa sadar. Kamar luas nan mewah itu pun menjadi saksi bisu hilangnya harta paling berharga yang dimiliki Aileen. Sepanjang malam ia terus menangis dan meratapi hidupnya yang penuh dengan derita. Hingga lelah dan kantuk membawanya memasuki alam mimpi. Sedangkan Alfian masih terjaga. Bersandar di tempat tidur dengan tatapan kosong. Entah sedang memikirkan apa. Tangannya yang kekar meraih ponsel di meja, kemudian melakukan panggilan. Berikan 1 miliar kepada wanita tadi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Baik, Tuan. Balas seorang pria di ujung telepon. Malam berlalu. Perlahan Aileen membuka mata di pagi hari. Wajah pucat, rambut berantakan dan matanya sembab akibat menangis sepanjang malam. Ia menatap pria asing yang semalam menggagahinya. Keduanya masih dalam keadaan polos dan hanya terbalut selimut tebal. Ingin sekali Aileen hujamkan pisau pada tubuh itu. Namun, percuma saja, semuanya sudah terjadi. Membunuhnya pun tidak akan mengembalikan kehormatan yang telah direnggut paksa. Oh, jerit Aileen, ketika akan turun dari tempat tidur dan merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Semalam Alfian terus mengulang kegiatan mereka tanpa ampun. Bahkan tak peduli meskipun Aileen terus merintih dan mengeluh kelelahan. Aku harus cepat pergi dari sini. Sebelum laki-laki jahat ini bangun dan menyiksaku lagi. Tak ingin kehilangan kesempatan, ia bergegas memunguti pakaiannya yang teronggok di lantai. Setelah mengenakan pakaian, ia meninggalkan Alfian yang masih tertidur pulas. Berharap seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria jahat itu meskipun hanya dalam mimpi.
Aileen menyeret langkah melewati lorong kecil menuju rumahnya. Sakit dari sisa kegiatan panas semalam benar-benar membuatnya kesakitan. Untuk berjalan pun terasa sangat sulit. Aileen, kamu kenapa? Tanya seorang tetangga yang kebetulan melintas. Tidak apa-apa, Bu. Ia bersuara lirih. Di kejauhan menatap rumah sederhana tempatnya tinggal. Biasanya di jam seperti ini rumah dalam keadaan sepi. Karena ibu dan kakaknya akan berangkat kerja. Bu Nana adalah seorang anak di rumah keluarga kaya. Langkah Aileen seketika terhenti di ambang pintu saat mendengar tawa ibu dan kakaknya menggelegar memenuhi seisi rumah. Entah sedang membicarakan apa. Aileen merapatkan telinga pada daun pintu. 1 miliar. Riana. Tuan Al benar-benar memberi kita 1 miliar. Bukan 200 juta. Suara Bu Nana terdengar begitu girang. Berarti Tuan Al itu benar-benar orang kaya ya? Bu, banyak sekali uangnya. Memang ibu kenal tuan itu di mana? Tanya Riana. Bu Nana teringat semalam. Ketika baru saja pulang ke rumah, seorang temannya yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam menghubungi dan memintanya mencarikan perawan untuk malam itu juga. Uang yang ditawarkan pun sangat menggiurkan. Ibu dapat nomornya dari Mami Fiona. Katanya si Tuan Al ini mucikari dan sedang cari perawan. Dia juga siap bayar berapa saja. Makanya ibu langsung tawarkan Aileen. Kapan lagi dapat 1 miliar untuk semalam? Tapi kalau Aileen pulang, dia pasti akan sangat marah. Imbu Riana. Biar saja. Yang penting ibu sudah dapat 1 miliar. Aileen benar-benar tambang uang kita. Dengan uang ini kita bisa beli rumah baru yang lebih layak. Dan rumah jelek ini bisa kita jual. Sisanya bisa kamu pakai sogok agensi untuk memasukkan kamu ke salah satu sinetron. Tidak usah sogok agensi, Bu, aku tidak tertarik jadi artis lagi. Lebih baik uangnya buat perawatan tubuh dan mempercantik diri. Sekarang aku lebih tertarik dengan bos di tempatku bekerja. Balas Riana. Bos tempat kamu bekerja? Bukannya bos kamu itu sudah tua? Ya. Naklaklah. Bu, bos aku masih muda, ganteng dan kaya. Dia juga belum menikah. Wah, ide bagus. Sayang. Kamu harus menunjang penampilan. Kalau kamu bisa dapat dia, kita bisa hidup enak. Riana mengangguk setuju. Kan ibu selalu bilang, aku harus dapat laki-laki kata supaya bisa lepas dari kemiskinan. Bagus. Sayang. Kamu harus main cantik. Pasti bos kamu itu menjadi incaran banyak perempuan di luar sana. Iyalah. Bu, perempuan mana yang tidak mau dengan dia? Makanya aku rajin perawatan ke salon biar tambah cantik. Cerdas. Ini baru anak ibu. Keduanya tertawa lepas. Di depan pintu, Aileen masih mendengar pembicaraan ibu dan kakak tirinya. Rasa sakit memaksa bola matanya melelehkan cairan bening. Ternyata ibu dan Riana sudah membohonginya. Mengatakan uang itu untuk melunasi utang ayah. Ternyata hanya untuk keperluan Riana dalam memasuki dunia keartisan. Aileen benar-benar ingin memberontak. Selama ini diam adalah jalan yang dipilihnya saat sang ibu menghina atau memukulnya. Apa salahku? Kenapa mereka tega sekali melakukan ini padaku? Tak tahan, Aileen mendorong pintu keras, menerobos masuk hingga membuat Bu Nana dan Riana terlonjak. Riana memandangi tubuh adik tirinya yang tampak kacau. Ia bergidik membayangkan Aileen melayani seorang kakek-kakek tua yang gendut dan jelek. Pasti akan sangat menjijikan. Oh anakku, sayang, bagaimana rasanya menghabiskan 1 malam dengan kakek-kakek tua? Kamu suka? Tanya Bu Nana sambil tertawa kecil. Pelayanan kamu pasti memuaskan karena om-om itu memberi kita 1 miliar. Tambah Riana. Kenapa kalian begitu tega melakukan semua ini? Ternyata uang itu bukan untuk membayar hutang yang ditinggalkan ayah. Tapi hanya untuk kalian bersenang-senang. Santai, Aileen. Jangan berteriak begitu. Kamu tidak malu didengar tetangga. Ucap Riana. Yang seharusnya malu itu kalian. Kedua tangan Aileen terkepal sempurna. Kehilangan kesabaran. Ia merangsek maju mencengkram rambut panjang kakaknya itu dan menariknya sekuat tenaga. Kalian berdua benar-benar jahat. Di mana hati nurani kalian? Aileen menyerang membabi buta. Gerakannya yang cepat membuat Riana tak memiliki kesempatan untuk menghindar atau membalas. Ah, ibu tolong. Aileen menarik rambutku.
Pekik Riana sambil berusaha melepas tangan Aileen. Hei, dasar perempuan gila. Lepaskan Riana. Pekik Bu Nana. Lepaskan aku. Biar dia ikut merasakan sakit yang kurasakan. Lepaskan Riana. Aileen. Apa kamu sudah gila? Merasa geram, Bu Nana mendorong Aileen hingga terjerembab ke lantai. Kemudian memeluk Riana yang sedang meringis kesakitan. Jambakan Aileen membuat sebagian rambutnya tercabut dari kulit kepala. Berani sekali kamu menyerang Riana. Apa kamu sudah bosan hidup? Hah? Kalau perlu aku akan membunuhnya. Jangankan menyerang. Aileen yang dikuasai kemarahan bahkan mampu membunuh Riana sekalipun. Ini adalah pertama kali Aileen berani melawan kedua orang itu. Dasar anak tidak tahu diri. Sekarang juga keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Bu Nana bergegas masuk ke dalam kamar dan keluar dalam 2 menit dengan membawa setumpukan pakaian. Ini pakaian kamu. Pergi sekarang juga. Tak ada sepatah kata pun lagi. Aileen hanya dapat memunguti lembar demi lembar pakaiannya sambil terisak-isak. Ia menatap ibu dan kakak tirinya dengan derai air mata. Semoga Tuhan membalas kejahatan kalian suatu hari nanti. Sementara itu di apartemen. Waktu sudah menunjuk pukul 11 ketika Alfian membuka mata. Satu tangannya terangkat demi memijat kepala yang terasa berdenyut. Kemudian bangun dan duduk bersandar di tempat tidur. Matanya meneliti di kamar yang hanya berbalut kesunyian. Tak ada sosok wanita yang semalam telah memuaskan hasratnya. Di lantai hanya ada pakaian miliknya yang teronggok bersama sepatu. Perhatian Alfian pun tertuju pada secari kertas yang ada di meja. Ia segera meraih secari kertas tersebut dan membaca barisan kata yang tertulis di sana. Maaf, saya pergi duluan, Tuan. Sesuai keinginan Anda, saya akan melupakan kejadian malam ini dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Oh ya, pakaian saya sobek. Jadi saya ambil jas Tuan untuk menutup tubuh saya. Alfian menghela napas panjang. Ketika menyibak selimut untuk beranjak turun dari tempat tidur, ia menemukan bercak darah yang sudah mengering. Alfian Setio Darmawan adalah seorang pria berusia 29 tahun. Merupakan salah satu pewaris Darmawan Group. Sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di beberapa bidang bisnis. Di usia yang sudah terbilang matang untuk menikah, Alfian masih betah melajang. Gadis-gadis cantik yang selama ini mendekat padanya ditolak mentah-mentah. Aileen. Lamunan Alfian membuyar kala deringan ponsel terdengar. Pria itu segera meraih benda pipi tersebut. Tertera nama sang sekretaris pada layar ponsel. Alfian langsung melirik jam yang ada di sudut atas ponselnya dan baru ingat ada jadwal keluar kota sore ini. Ya, Riana, ucap Alfian sesaat setelah panggilan terhubung. Anda di mana, Tuan? Saya masih ada urusan di luar. Kenapa? Jawabnya singkat. Saya mau mengingatkan sore ini kita harus berangkat keluar kota. Apa Anda sudah menyiapkan semuanya? Alfian memijat kepala yang terasa berdenyut. Kegiatan menguras tenaga semalam membuat tubuhnya benar-benar lelah. Sepertinya saya tidak bisa ikut keluar kota. Kamu bisa hubungi Galih dan minta dia menggantikan saya berangkat. Tetapi, Tuan, wanita di seberang berusaha menyela. Tidak ada tapi-tapian, ini perintah. Bentak Alfian, memutus panggilan begitu saja dan meletakkan kembali ponselnya di meja. Ia lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat tidur. Entah mengapa bayangan Aileen terus menari-nari di pikirannya. Di sisi lain, Riana membanting ponsel mahal yang baru saja dibelinya dari hasil menjual Aileen. 2 kali usahanya untuk mendapatkan Alfian gagal total. Semalam saat menghadiri undangan pesta di sebuah hotel, ia sengaja memasukkan obat perangsang ke dalam minuman sang bos. Tetapi, bukannya berhasil menjebak, Alfian malah menghilang secara tiba-tiba. Riana sampai lelah mencari dan memutuskan untuk pulang. Sekarang keluar kota juga batal. Padahal niat Riana ingin keluar kota bersama Alfian adalah agar dapat berduaan saja dengan sang bos. Ia bahkan sengaja membeli lingerie tipis berwarna merah dengan harga selangit. Sialan. Dia selalu saja mengabaikanku meskipun aku sudah terang-terangan merayunya. Ada apa? Riana, kenapa kamu marah-marah? Riana menatap ibunya dengan bibir mengerucut kesal. Bos aku tidak jadi ikut keluar kota. Bu, padahal aku sudah habiskan banyak uang ke salon untuk tampil cantik. Bab 3.
belum mau menikah. 8 bulan kemudian, setelah diusir dari rumah, Aileen tak pernah lagi bertemu dengan kakak dan ibu tirinya. Juga tidak pernah lagi mendengar kabar keduanya. Aileen benar-benar putus komunikasi dengan mereka. Namun yang Aileen tahu setelah mendapatkan uang 1 miliar itu, Rihanna dan ibunya membeli sebuah rumah baru yang lebih layak dan menjual rumah lama. Aileen hidup terlunta-lunta dan serba kekurangan. Demi bertahan hidup, ia menyewa kamar kos yang sempit. Beberapa bulan ini, Aileen juga bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Kamu kenapa, Aileen? Aku lihat wajahmu sedikit pucat. Tanya Lisa, salah seorang teman Aileen yang juga bekerja di kafe yang sama. Aileen yang sedang membersihkan meja mengalihkan perhatiannya sejenak. Perutku rasanya agak kram sejak pagi tadi. Mendengar itu, Lisa langsung panik. Apa jangan-jangan kamu sudah mau lahiran? Sepertinya belum. Beberapa hari ini perutku memang sering kram seperti ini. Aileen membelai perutnya yang kini terlihat semakin membesar. Ya, malam kelam itu telah menumbuhkan benih kehidupan baru dalam rahimnya. Beberapa bulan lalu, setelah mengetahui dirinya tengah berbadan dua, Aileen sempat syok dan frustrasi. Ia hancur sehancur-hancurnya, bahkan pernah berusaha melakukan aksi bunuh diri. Beruntung kala itu ia diselamatkan oleh Lisa yang tinggal di kamar kos sebelahnya. Masa kehamilan pun dijalani Aileen dengan menyedihkan. Kadang ia harus menahan jika menginginkan sesuatu di masa ngidamnya. Ia juga harus berhemat untuk bisa bertahan hidup, sebab gaji sebagai pelayan kafe tidak seberapa. Belum biaya makan dan sewa kos. Sebenarnya Aileen sudah harus cuti menjelang hari persalinan. Namun, kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap bekerja. Beruntung pemilik kafe mengizinkan untuk tetap bekerja meskipun dalam keadaan hamil tua. Kalau begitu pulang saja dulu dan istirahat. Kamu tidak boleh terlalu capek. Lagian sebentar lagi sudah gantian shift. Ucap Lisa. Terima kasih, Lisa. Kalau begitu aku bawa ini ke dapur dulu. Aileen bergegas mengangkat nampan berisi gelas-gelas kotor untuk dibawa ke dapur. Namun, tiba-tiba saja bertabrakan dengan seorang pengunjung kafe. Nampan di tangannya jatuh. Pecahan kaca berhamburan. Membuat perhatian semua orang mengarah kepada mereka. Hei, kalau bekerja hati-hati. Lihat, pakaianku jadi kotor. Maki wanita yang menabrak Aileen. Kemejanya yang putih jadi kotor terkena tumpahan kopi. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Aileen membungkukkan kepala untuk meminta maaf. Ia langsung menyambar selembar tisu untuk membersihkan pakaian wanita tadi. Namun, tiba-tiba wanita itu mendorong tangannya dengan kasar. Kamu? Pekik wanita itu. Aileen mendongakkan kepala untuk menatap wajah wanita judes itu. Seketika bola matanya membulat sempurna. Bagaimana tidak? Wanita itu tak lain adalah Rihanna. Kakak tirinya yang jahat. Kak Rihanna. Bukan hanya kedatangan Rihanna yang membuat Aileen terkejut, namun juga pria yang datang bersamanya. Tuan Alfian, pria yang telah membeli kesuciannya sekaligus si penanam benih yang sedang tumbuh di rahimnya. Sore itu Rihanna dan Alfian ada janji temu dengan rekan kerja di kafe itu. Rihanna yang tidak mengetahui bahwa Alfian adalah laki-laki yang telah membeli Aileen sangat terkejut mendapati adik tirinya menggunakan seragam kafe keadaan hamil besar. Rihanna memandangi Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Kejutan sekali bertemu dengan kamu di tempat ini. Ternyata sekarang kamu bekerja sebagai pelayan kafe, ya. Wajah Aileen seketika terlihat pucat. Bibirnya mengatup rapat. Ia tak berani lagi mengangkat kepala. Apalagi tatapan Alfian benar-benar mengintimidasinya. Oh ya Aileen, aku baru tahu kalau kamu sedang hamil. Boleh aku tahu siapa ayah dari anak yang kamu kandung itu? Apa jangan-jangan laki-laki tua bangka yang pernah menyewa kamu? Tanya Rihanna. Aileen tak menyahut. Bukan karena takut pada Rihanna, tetapi hatinya terlampau sakit bertemu dengan Alfian, laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilannya. Tak ingin terjadi keributan lebih jauh. Aileen berjongkok sambil memunguti pecahan kaca yang berserakan di lantai, menahan air mata yang hendak menetes. Sementara Alfian hanya menatapnya tanpa ekspresi. Sejak tadi, ia terpaku memandangi perut sang wanita yang sudah membesar. Meskipun baru 1 kali bertemu, namun Alfian masih bisa mengenali pemilik wajah itu. Wanita yang dibelinya beberapa bulan lalu dari seorang mucikari bernama Tuan Rizal. Atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Al.
Maaf, saya harus ke belakang. Aileen tergesa-gesa menuju ke dapur. Jika tidak menghindar, Riana pasti akan membuat keributan dan Aileen tidak ingin dipecat jika ribut dengan tamu kafe. Setibanya di dapur, ia menyandarkan punggungnya di dinding. Menyeka lelehan air mata yang terus mengalir membasahi pipi. Alfian belum mampu menghilangkan rasa terkejut setelah pertemuan tak terduga dengan Aileen tadi. Sesekali ia melirik ke arah dapur. Sebab setelah masuk, Aileen tak kunjung keluar dari sana lagi. Kamu kenal wanita tadi? Riana? Tanya Alfian. Terdiam sejenak, Riana mencoba mencari penjelasan masuk akal. Tidak mungkin ia memberitahu Alfian bahwa Aileen adalah adik tirinya. Apalagi sulit baginya untuk mendekati Alfian. Dia Aileen, tetangga lamaku. Sebenarnya aku tidak mengenalnya lebih dekat, tapi yang ku tahu dia bukan wanita baik-baik. Maksudnya bukan wanita baik-baik bagaimana? Dia seorang wanita panggilan. Aku heran kenapa pemilik kafe ini mau menerima perempuan kotor sepertinya untuk bekerja di sini. Apa tidak takut kafenya ketiban sial? Ada sedikit keraguan di hati Alfian mendengar nada sarkas Riana. Jauh di dasar hatinya berkata Aileen tidak seburuk itu. Karena dirinya adalah orang pertama yang menyentuh Aileen. Bahkan Alfian yakin bahwa Aileen belum pernah berciuman sebelumnya. Setahuku Aileen itu belum menikah. Sepertinya dia hamil dari salah satu laki-laki yang pernah menyewanya dan mungkin laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Kenapa kamu seyakin itu? Tentu saja aku yakin. Aku pernah lihat dia pergi dengan laki-laki yang sudah cukup berumur. Kemana lagi kalau bukan ke hotel? Tambah Riana. Lagi, Alfian terdiam. Tangannya terkepal di bawah meja. Pikirannya melayang kemana-mana. Sempat terpikir di benaknya bahwa anak di dalam kandungan Aileen adalah benihnya. Karena malam itu Alfian memang tidak menggunakan pengaman. Tetapi, jika benar Aileen memang wanita panggilan, bisa saja ia hamil dengan laki-laki lain, bukan? Tidak. Itu pasti bukan anakku. Dia pasti hamil dengan laki-laki lain seperti kata Riana. Alfian meyakinkan diri dalam hati. Mobil yang ditumpangi Alfian melaju di keramaian jalan. Sejak pertemuan dengan Aileen tadi, ia jadi lebih banyak diam. Bahkan saat membicarakan pekerjaan dengan rekan bisnisnya, ia lebih banyak melamun dan membuat Riana repot. Kita kemana sekarang? Pertanyaan Gali membuyarkan lamunan Alfian. Gali ada sepupu sekaligus asisten pribadinya. Ke apartemen saja. Tapi Tante Fanny sudah beberapa kali menghubungiku dan menanyakan keberadaanmu. Sudah beberapa hari kamu tidak pulang ke rumah. Alfian menghembuskan napas panjang. Ia sudah tahu tujuan mamanya mencari. Sudah pasti untuk membahas soal perjodohan. Hal itulah yang membuat Alfian kadang malas pulang ke rumah. Aku akan pulang nanti. Aku harus bilang apa kalau mama kamu menelepon lagi? Bilang saja aku sibuk. Sekarang giliran Gali yang frustrasi. Jika sang nyonya besar menghubungi, dirinya lah yang paling sering repot untuk mencari alasan. Sebenarnya apa susahnya sih menerima perjodohan yang ditetapkan mama kamu? Mama kamu pasti memilih wanita yang baik untuk anaknya. Aku belum siap menikah. Selalu kalimat itu yang diucapkan Alfian jika ditanya soal menikah. Jadi kapan siapnya? Alfian berdecak malas. Untuk saat ini hatinya benar-benar kosong. Menikah bukanlah tujuan utama hidupnya. Selain itu, ia masih betah melajang. Aku belum menemukan wanita yang pas. Galih menatap heran. Sebenarnya tidak sulit bagi Alfian untuk mencari jodoh. Berhasil merebut hatinya. Galih sampai heran sebenarnya wanita seperti apa yang dicari bosnya itu. Kalau begini terus kamu bisa jadi bujang lapuk. Riana tiba di rumah setelah pertemuan dengan klien di kafe tempat Aileen bekerja. Sebenarnya tadi ia masih merasa penasaran dengan Aileen. Namun, karena sedang berada di tempat umum sehingga ia menahan diri. Selain itu, setelah masuk ke dapur membawa pecahan gelas, Aileen tidak memunculkan diri lagi. Mungkin sudah pulang lewat pintu belakang. Bu, tadi aku bertemu dengan Aileen. Ucap Riana sambil menjatuhkan tubuhnya di sofa. Kemudian melepas sepatu dan menyandarkan punggungnya. Bu Nana yang sedang asyik dengan tayangan TV sejenak melirik putrinya. Oh iya, bertemu di mana? Di salah satu kafe. Dia jadi pelayan di sana. Bu Nana tampak tak begitu terkejut.
Memang Aileen bisa kerja apa? Kalau tidak jadi tukang bersih-bersih, ya pasti jadi pelayan. Apalagi ia hanya berbekal ijazah SMA, sudah pasti sulit mencari pekerjaan bagus. Ibu pasti terkejut kalau aku kasih tahu sesuatu tentang Aileen. Riana tampak bersemangat. Membuat ibunya itu ikut penasaran. Sesuatu apa? Aileen hamil, Bu. Informasi yang diberikan Riana membuat Bu Nana melebarkan kelopak matanya. Tentunya berita ini membuatnya cukup terkejut. Hamil. Riana mengangguk cepat. Ia kemudian tertawa geli membayangkan pertemuannya dengan Aileen tadi. Aku penasaran Aileen hamil anak siapa. Setahu aku dia kan belum menikah. Apa jangan-jangan dia hamil sama Tuan Al si tua bangka itu? Malam itu kan Aileen disewa sama Tuan Al. Sahut Bu Nana. Bisa jadi, sih. Seharusnya tadi aku ucapkan selamat atas kehamilannya. Gelak tawa Riana kembali menggema setelah mengucapkan kalimat itu. Malang sekali adik tirinya itu harus mengandung benih dari pria tua bangka. Gendut dan jelek seperti Tuan Al.